Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Rudi Santoso selaku dosen pengampu serta teman-teman yang saya sayangi dan saya cintai. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ronald Hernando. Saya selaku moderator serta teman-teman saya yaitu Romi Mustika Wijaya, Tito Permana dan juga Tavanda Naura Salsabila. Sebelumnya saya akan membacakan tentang latar belakang masalahnya. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang. Pemerintahan dibentuk dengan maksud untuk membangun peradaban dan menjaga sistem ketertiban sosial sehingga masyarakat bisa menjalani kehidupan secara wajar dalam konteks kehidupan bernegara dalam perkembangannya. Konsep pemerintahan mengalami transformasi paradigma dari yang serba negara ke orientasi pasar atau dalam kurung market of public interest. Dari pemerintahan yang kuat, besar, dan otoritarian ke orientasi small and less government, egalitarian dan demokratis, serta transformasi sistem pemerintahan dari yang sentralistik ke desentralistik. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah landasan bagi penyusunan dan penerapan kebijakan negara yang demokratis dalam era globalisasi. Fenomena demokrasi ditandai dengan menguatnya kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan, sementara fenomena globalisasi ditandai dengan saling ketergantungan antar bangsa, terutama dalam pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi dan aktivitas dunia usaha. Kedua fenomena tersebut, baik demokratisasi maupun globalisasi, menuntut redefinisi peran pelaku-pelaku penyelenggaraan pemerintah. Pemerintah sebelumnya memegang kuat kendali pemerintahan, cepat atau lambat mengalami pergeseran peran dari posisi yang serba mengatur dan mendikte ke posisi sebagai fasilitator. Dunia usaha dan pemilik modal yang sebelumnya berupaya mengurangi otoritas negara yang dinilai cenderung menghambat aktivitas bisnis harus mulai menyadari pentingnya regulasi yang melindungi kepentingan publik. Sebaliknya, masyarakat yang sebelumnya ditempatkan sebagai penerima manfaat atau dalam kurung beneficiaries mulai menyadari kedudukannya sebagai pemilik kepentingan yang juga berfungsi sebagai pelaku-pelaku. Terjadinya krisis ekonomi di Indonesia antara lain disebabkan oleh penyelenggaraan pemerintahan yang tidak dikelola dan diatur dengan baik. Akibatnya timbul berbagai masalah seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme atau dalam kurung KKN yang sulit diberantas. Masalah penegakan hukum yang sulit berjalan, monopoli dalam kegiatan ekonomi, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat yang memburuk. Tata kepemerintahan yang baik dalam dokumen UNDP adalah penggunaan wewenang ekonomi, politik, dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses, dan lembaga-lembaga di mana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingannya. B. Perumusan masalah. Yang pertama, pengertian pemerintahan yang baik. Yang kedua, prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Dan yang ketiga, pemerintah yang baik dan anti korupsi. C. Tujuan. Yang pertama, mengetahui pengertian pemerintahan yang baik. Yang kedua, mengetahui prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Dan ketiga, bagaimana cara menjadi pemerintahan yang baik dan gerakan anti korupsi. Terima kasih. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Romi Mustika Wijaya. Untuk Romi Mustika Wijaya, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Romi Mustika Wijaya dengan NPM 2021020411. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari good governance. Menurut Bintoro Djokro Amijojo, good governance yaitu sebuah bentuk manajemen pembangunan atau yang disebut juga dengan administrasi pembangunan yang menempatkan peranan pemerintah sentral yang menjadi agent of change di dalam suatu masyarakat yang berkembang di dalam negara yang berkembang. Secara umum, istilah good governance memiliki pengertian akan segala hal yang terkait dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau mempengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Good governance tidak sebatas pengelola lembaga pemerintahan semata, akan tetapi menyangkut semua lembaga, baik pemerintahan maupun non-pemerintahan. Pemerintah yang bersih adalah model pemerintah yang efektif, efisien, jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Romi Mustika, prinsip-prinsip pemerintah yang baik. Untuk merealisasikan pemerintahan yang profesional dan akuntabel berstandar pada prinsip-prinsip good governance
Lembaga Administrasi Negara atau LAN merumuskan 9 aspek fundamental dalam good governance yang harus diperhatikan, yaitu partisipasi atau participation. Setiap warga negara memiliki suara dalam formalisasi keputusan, baik secara langsung dan secara intimidasi, intusiasi, legitimasi yang mewakili kepentingannya. Yang kedua, penerapan hukum atau FIMES. Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama hukum untuk asasi manusia. Kemudian yang ketiga, transparansi atau transparency. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi secara langsung dan diterima oleh mereka yang membutuhkan. Kemudian responsif. Asas responsif adalah dalam pelaksanaan prinsip-prinsip good and clean governance, bahwa pemerintah harus tanggap terhadap persoalan-persoalan masyarakat. Kemudian konsensus. Asas konsensus adalah bahwa keputusan apapun harus dilakukan oleh proses musyawarah melalui konsensus. Kemudian kesetaraan. Asas kesetaraan mengharuskan setiap pelaksanaan pemerintah untuk bersikap dan berperilaku adil dalam hal pelayanan publik tanpa mengenal perbedaan keyakinan. Kemudian efektivitas dan efisiensi. Efektivitas dan efisien. Kriteria efektivitas biasanya di luar dengan parameter produk yang dapat menjalankan sebesar-besarnya kepentingan masyarakat dari berbagai kelompok dan lapisan sosial. Kemudian akuntabilitas. Asas akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang memberinya kewenangan untuk menggunakan kepentingan mereka. Kemudian visi strategi. Visi strategi adalah pandangan-pandangan strategi untuk menghadapi masa yang akan datang. Kualifikasi ini menjadi penting dalam rangka realisasi good and clean governance. Gerakan anti korupsi. Jeremy Poppy menawarkan strategi untuk memberantas korupsi yang mengedepankan kontrol kepada dua unsur paling berperan di dalam tindak korupsi. Yang pertama ada peluang korupsi dan yang kedua keinginan korupsi. Penanggulangan anti korupsi dapat dilakukan antara lain yang pertama dengan adanya political will and political action dari pejabat negara dan pemimpin lembaga pemerintah. Yang kedua, penegakan hukum secara tegas dan berat. Yang ketiga, membangun lembaga-lembaga yang mendukung upaya pencegahan korupsi. Yang keempat, memeriksa pengaduan pelayanan administrasi publik yang buruk. Yang kelima, membangun mekanisme penyelenggaraan pemerintahan yang menjamin terlaksananya praktik good and clean governance baik di sektor pemerintahan, swasta, atau organisasi kemasyarakatan. Keenam, memberikan pendidikan anti korupsi baik melalui pendidikan formal maupun non-formal. Dan yang terakhir ada gerakan agama anti korupsi. Dari beberapa penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa good governance diartikan sebagai segala hal yang terkait dengan tindakan atau tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari sebagai wacana bagi pemerintah untuk mewujudkan kepemerintahan yang bersih profesional, memiliki peranan kontrol sosial yang sangat penting bagi keberlangsungan roda pemerintahan, dan yang terakhir memiliki peran yang sangat fundamental dalam penanganan kasus korupsi. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.